yang menjadikan kami sempurna segambar dengan rupa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Kau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, shalom semuanya. Bagaimana kabar saudara? Diberkati Tuhan? Amin. Terima kasih buat Ibu Efraim yang sudah membawa kita sungguh menikmati Tuhan. Tepuk tangan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya masih mengingat cerita Ibu Efraim ini ketika di audisi dulu untuk jadi WL. Tapi hari ini saudara, kita sungguh menikmati Tuhan. Amin. Dengan tanda-tanda, kode-kode, wah luar biasa. Dengan medley, wah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Amin ya. Makasih ya Bu ya, sudah membawa kami boleh menikmati Tuhan. Baik, yang kedua juga saya harus sampaikan di sini. Ada di sini Pak Marco. Oke, adik saya selamat ulang tahun. Ada yang mengatakan better late than never ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ulang tahunnya hari Jumat kemarin. Baik, ada lagi yang ulang tahun hari ini? Baik, karena nggak ada ulang tahun, ya spesialis buat kau, adikku Pak Marco. Mari kita berdoa buat Pak Marco. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan supaya tingkap-tingkap surga terbuka, berkat Tuhan tercurah dalam nama Yesus buat kehidupan Pak Marco. Tuhan umur panjang, kesehatan, keluarga yang luar biasa diberkati. Tuhan, anak Tuhan juga kau diberkati Tuhan. Terima kasih. Segala pekerjaannya juga diberkati. Dan biarlah Tuhan adikku ini boleh menjadi berkat, menjadi saksi di mana pun dia berada, di keluarga, di tempat pekerjaannya. Engkau pakai dia Tuhan, karena aku percaya, aku melihat potensi hamba Tuhan dalam dirinya. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan itu. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, sebenarnya saya ini, saya tadi agak berbicara dengan Pak Supri. Saya katakan, mana Pak Meltari? Dia nggak datang karena saya pakai mobilnya ya. Tapi saya sangat disemangati, ternyata istrinya ada di belakang. Oke, terima kasih untuk keluarga ini. Saya dari hari Sabtu sudah di sini, Bapak Ibu. Kebetulan kami ada turnamen, ya, ada turnamen yang diadakan partai. Jadi kebetulan hobi saya juga main catur. Saya datang dari Tanjung Pinang untuk mengikuti turnamen itu. Turnamen ini dari hari semalam, jadi ada 9 babak. Semalam itu 4 babak, hari ini 5 babak. Dan dia dimulai harus dari jam 10. Jadi saya bilang, saya nggak akan ikut yang jam 10. Saya akan kehilangan 1 babak. Oh, kenapa Bang? Nanti kamu nggak bisa juara. Saya tetap mengutamakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mau nggak mau kan jadi saksi kita kan. Jadi berkat kan. Tidak ada alasan menceritakan itu. Akhirnya bisa diceritakan. Dan mereka nggak keberatan. Oke Bang, doakan kami Bang ya supaya menang. Saya membawa 3 atlet catur, ya, saya ditunjuk sebagai manajernya, dan ya memang sampai hari ini mereka dapat poin 4 dari 4 pertandingan, menang semua. Oh, anaknya bilang ya. Baik, haleluya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang pencobaan. Amin. Kita mau melihat pencobaan ini dari bagaimana respon kita sebagai orang yang sudah mengenal kasih karunia atau yang masih dalam hukum Taurat. Oke, coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Oke, kita baca firman Tuhan ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ayat ini sudah sungguh berbicara jelas tentang apa itu pencobaan
dan bagaimana reaksi kita, respon kita terhadap pencobaan itu. Tak perlu kita harus sekolah teologi, ambil master, ambil ensiklopedia apa segala macam untuk mengartikan ini. Sederhana sekali, amin. Hanya saja kita mau mengikuti atau tidak, kan begitu. Baik, untuk menerangkan ini atau untuk menjelaskan ini atau untuk kita boleh belajar sama-sama, saya mau terangkan 4W 1H. Apa itu? 4W and 1H, 1H. What, why, terus apa? Where, dan how. Oke? Jadi kita akan kupas pencobaan ini dari keempat W ini. Pertama, what, apa? Apa itu pencobaan? Oke, Bapak Ibu, saya ingin membawa kita hanya dalam konteks tidak jauh-jauh dalam keluarga. Oke? Karena saya suka bicara tentang keluarga. Oke? What, apa itu yang namanya pencobaan? Pencobaan itu sama dengan kayak permasalahan, ya, permasalahan atau menurut apa di sini? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencobaan itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji ketabahan iman seseorang. Jadi pencobaan itu sesuatu untuk menguji dan bisa dipakai masalah. Ya, jadi pencobaan itu adalah permasalahan. Saat ini, sekarang ini ada 3 permasalahan orang semakin tinggi. Uang, perempuan, sama jabatan. Amin. Nah, jadi coba kita dalam konteks itu ya, bahwa pencobaan itu adalah masalah. Jadi kalau kita mau melihatnya ini sebagai dalam satu kasih karunia, kita lihat permasalahan ini ada 3 hal itu tadi. Uang, wanita, atau laki-laki, jangan laki-laki aja terus disalahkan. Perempuan juga ada juga yang laki-laki. Artinya seks ya. Yang ketiga, jabatan, kedudukan atau posisi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita masih belum lepas tentang uang ini, sesuatu yang masih kita dapatkan karena kesusahan atau karena jeripaya kita, ini kita masih bertuhankan uang. Amin. Kalau kita masih melihat uang ini sesuatu yang tak bisa dikasih, tak bisa melepaskan, sesuatu yang masih kita belum erat, nah ini belum kita melihat uang ini dari mata kasih karunia belum menjadi satu berkat. Perbedaan orang yang mendapatkan uang dengan berkat dengan uang hasil jeripayahnya adalah cara dia memberi. Biasanya ketika orang mendapatkan uang atau berkat dengan susah payahnya, agak susah dia ngasih. Tapi kalau dia mendapatkannya karena berkat Tuhan, kan firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa pekerjaanmu lah atau susah payahmu lah yang membuat engkau kaya. Tapi firman Tuhan berkata apa? Berkat Tuhan lah yang menjadikan engkau kaya. Amin. Saya mau kasih begini ilustrasinya. Kalau kita belum melihat berkat uang ini tadi sebagai sesuatu yang tidak begitu berharga, mungkin begini. Seorang ibu yang pelit meninggal, jangan lihat kanan kiri. Seorang ibu pelit meninggal, nggak tahu, tiba-tiba dia ngantri di pintu surga. Dan ternyata memang dia masuk ke pintu surga. Nah, waktu dia ngantri, dia ketemu dengan Petrus. Nggak tahu kenapa harus Petrus yang jaga. Kenapa nggak Rasul Paulus? Kenapa nggak? Mungkin karena Petrus dulu pernah mancing ikan dapat emas itu ya. Dengan lengkap dengan tolki-tolkinya. Hati. Silakan masuk, kata Petrus. Kenapa nggak mau masuk? Ada yang mau ditanyakan? Katanya gitu kan. Lengkap dengan gayanya. Datang si ibu. Pak Petrus, mau izin, boleh nggak saya bawa emas saya yang 50 kilo ke dalam? 50 kilo, bukan 50 gram ya, 50 kilogram. Datang Petrus, oh no.
Tak bisa dibawa sini. Tolonglah Bapak terus. Masku ini banyak kali. Tolonglah. Lalu bunyi. Halo. Oh, sebentar. Bos. Ada yang mau minta masuk bawa 50 kilo katanya kan. Nggak usah dia bawa masuk sini katanya. Dia motor nih bos, adalah bawa 10 kilo suruh masuk katanya kan. Bu, mohon maaf ini hanya 10 kilo yang bisa dibawa Bu. Pikir-pikir lah dia kan, daripada tak bawa. Oke lah Pak Petrus, karena omongan ini saudara, antri panjang ini mau masuk surga. Masuk dari bawah 10 kilo. Ketika di bawah 10 kilo ini, pandangnya lah surga itu kan, ditengoknya dindingnya, Mas. Jalannya, Mas. Tengok ke kiri, Mas. Semua ditengoknya Mas. Saking merasa malunya dia, Bapak Ibu, mau dibuangnya lah Mas yang 10 kilonya ini. Pelan-pelan lah dia, ada CCTV gitu. Diletakkan dalam sudut-sudut gitu kan. Waktu diletakkan dan tahu ada kayak suara mikrofon. Perhatian, dilarang buang sampah. Perhatian, dilarang buang sampah. Sampah masih itu. Amin. Kalau saudara masih melihat uang itu sesuatu yang saudara agung-agungkan, saudara belum lepas. Saudara masih melihat uang itu sebagai hukum Taurat, masih dari cara pandang hukum Taurat, karena engkau dengan susah payah engkau mendapatkannya. Tapi ketika engkau melihat itu sebagai suatu sampah, oh haleluya, gak ada beban dalam hidupmu. Amin. Saya percaya Pak Maltari sekarang lihat mobil ini sampah. Kenapa? Pak Maltari, aku butuh mobil, ambil Pak Gembala. 2 hari ini saya pakai mobil Pak Maltari, saudara. Karena isi 2 sudah dia lihat sampah mobil itu. Nanti saya bawa untuk Tanjung Pinang. Jadi ketika kita melihat uang itu atau emas itu atau berkat itu sebagai sampah, saudara melihatnya dengan kasih karunia. Amin. Bukan lagi fokus kepada diri saudara, tapi engkau dapatkan itu ya karena berkat Tuhan. Artinya hatimu nggak di situ lagi, Bapak Ibu. Masalahmu nggak akan lagi masalah uang. Kalau engkau sudah merdeka itu, wah, saya mengalami beli iPad itu Apple ya. Sepakat kita ya, paham ya? Saya beli lalu hati saya di situ memang. Di situ nggak saya nulis dulu. Saya lapar. Kata anak saya, apa, boleh pinjam? Jangan. Baru beli. Lapar dia sama mamanya. Berigali bapak itu. Itulah masih dilihatnya susah payah dia dapatkan itu. Nah, saya lapar. Tuhan bicara, kok hatimu di situ? Wah, yang lebih kenanya itu waktu saya keluar, saudara. Lebih kenanya Tuhan bicara sama dia itu, saya di luar. Anak saya ambil iPad itu, main-main TikTok dia. Dia kan, tiba-tiba jatuh iPad itu, kejebar, ketemu tenor. Udah takut anak saya ini. Orang kupegang aja dia ngamuk katanya, apalagi jatuh gini. Kayak sama mamanya, Mama, aku takut kali lu aku jatuh lu iPad papa aja. Itu yang mana? Ditakut-takuti mamanya lagi, habis lah kau. Masalah bagi dia kan? Masalah juga bagi saya. Saya di luar, ditelepon mamanya saya. Ya, jangan kau marah ya. Udah bahasa jangan kau marah. Ini udah nggak beres. Ini. Jangan kau marah ya, Bob. What's going on? Ada apa itu? Pokoknya janji dulu gue jangan marah. Iya gak bisa gue janji jangan marah. Gue tahu masalahnya. Iya kan? Pokoknya gue jangan marah. Oke, kukurangi lah nanti marahnya. Jangan gue bilang jangan marah, gak bisa. Apa masalahnya? Gini, tapi jangan gue marah. Gue bisa aja. Anakmu, udah. Tadi jangan bilang iPad itu. Terus
udah kayaknya ini kan. Baru dia main TikTok terus. Tapi waktu mau terus itu, Roh Kudus langsung memenuhi saya. Kayak itu tadi, Roh Kudus langsung slow bro. Jangan orang tuh kamu. Jatuh. Langsung Tuhan bilang, anakmu lebih berharga dari iPad itu. Itu langsung menguasai. Tapi anak-anak jangan rusakkan barang bapak kamu. Nanti habis ini, Pak Pendeta bilang, wow, ambil iPad papa, ambil handphone papa, apa lempar, wah. Baru bilang sama bapak, aku lebih berharga dari handphone itu. Jangan gitu juga. Jadi anak saya kan sengaja. Jadi masalah dia kan, Tuhan melengkapi saya. Oh, gitu Maya. Terus apa yang sudah dia perbuat? Dia datang ngaku. Wah, ngaku aja sudah luar biasa. Anak sudah ngaku sama kita itu sudah luar biasa. Kalau anak saudara mengaku kesalahannya kepada saudara, jangan pukul dia. Peluk dia kawan. Dia pun sudah tahu itu salah. Udah tahu dia salah, kau hajar lagi, makin parah nanti. Waktu dibilangnya sama mama, apa katanya mah? Jatuh mah, nggak sengaja aku. Ya udahlah, nanti kau ngomong lah sama bapakmu. Ya nggak berani lah aku mah. Enggak, kau ngomong lah. Kau harus berani kak. Kau harus hadapi masalah itu tadi. Kau harus hadapi pencobaan itu. Mama percaya kau bisa sanggup menghadapi pencobaan itu. Dan di luar, saya udah bilang, bukan karena dikondisikan istri saya. Tuhan udah deal sama saya bahwa dia lebih berharga dari iPad itu. Terus apa Tuhan yang kau harus bekerjakan? Kau datang nanti ke sana, nggak usah kau bahas. Kau datang, kau peluk dia. Selesai. Oke, jadi saya sudah siap. Saya datang. Sebelum saya peluk, dia langsung datang. Wah, udah nggak usah kau nangis lagi. Oh, tak usah kau nangis, makin menangis menjadi-jadi. Ada terharu gitu loh. Tersentuh dia, terjawab, sama-sama lah, aku nggak nangis. Pulih lah. Dan ya sampai sekarang iPad itu dia simpan. Sama saya bilang, pegang aja untukmu aja tuh lah. Untukmu aja itu supaya apa? Supaya kau tahu bahwa kau itu lebih berharga dari papa. Kau itu lebih berharga daripada iPad ini. Itu Tuhan bicara sama papa. Jadi setiap kali kau lihat nanti iPad itu, kau bisa bandingkan bahwa kau itu lebih berharga daripada iPad. Amin saudara. Kadang-kadang hati ini tetap diuji. Saya nggak bisa katakan dengan kedua kejadian ini saya menang. Tidak, tetap deal sama Tuhan. Ya bukan mau pamer ya. Saya kan baru beli mobil untuk istri, ulang tahun dia. Ini kan saya coating itu dilapisin nano. Jadi bukan anti gores, tapi kalau air dia kayak air talas gitu. Seminggu sekali saya nyuci. Saya nyuci. Sekarang giliran anak kedua saya, lebih berharga mobil dari awak katanya. Jangan gitu kau niat. Papa lebih sayang. Setiap minggu tak bisa. Baru kalau kita naik ke mobil itu harus di atas, harus jatuh, kaki harus tinggi-tinggi katanya. Nggak boleh bisa itunya, banyak kali cerita sama bangku ini. Nia, dia perhatikan itu. Yang kedua, ini sekarang lagi permasalahan lagi nih. Kan ada kan, kalian pernah lihat di Google nggak ditulis ada seorang anak yang bilang dicoret yang mobil bapaknya, I love you. Datang bapaknya digibah sih, pamu. Terakhir setelah digibahnya dilihatnya, I love you. Aku sayang papa katanya gitu kan, hanya ditulis di mobilnya. Kedua kan, nakku janganlah kau tulis gitu di mobil ini. Belum sanggup aku. Janganlah kau tulis itu nakku gitu. Janganlah kau tulis I love you di mobil itu. Oke, intinya Bapak Ibu, ketika permasalahan itu
kau diperhadapkan, ya, kalau kau masih menuhankan berkat itu tadi, kita belum berpuas. Nah, kalau orang kasih karunia melihatnya itu adalah berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Itu kayak ibu-ibu yang 10 kg emas tadi. Dilarang buang sampah. Sampah maksudnya. Uang itu sampah. Amin. Jadi permasalahan itu adalah masalah atau sesuatu yang dipakai untuk menguji. Oke, paham tidak? What? Apa itu masalah? Yang kedua, kenapa kita dicobai? Kenapa kita menghadapi pencobaan? Kenapa kita mengalami pencobaan? Yang pertama, karena kita manusia. Amin. Kalau saudara tidak manusia, saudara pasti tidak akan dicobai. Dan karena kita hidup, mati aja pun masih banyak masalah. Sekarang ada orang yang kalau Saul Matua, Said Matua, semuanya bicara tentang uang itu kan, masalah juga. Nggak hidup aja orang mati, masalah juga. Nah sekarang, why? Mengapa kita harus menghadapi pencobaan? Saya mau coba analogikan begini. Seorang anak SD, kalau dia mau masuk ke SMP, dia harus menghadapi yang namanya ujian. Amin. Setiap anak itu kalau dia mau naik level, dia akan menghadapi ujian. Jadi kenapa kita dicobai? Saya percaya karena Tuhan sedang menyiapkan kau naik level, naik ke tahap berikutnya. Kalau memang saya setuju itu. Dulu permasalahan saya secara pribadi ya tiap bulan itu 1 juta, ya kan? Tuhan naikkan lagi levelnya. Udah bisa kawan ini menghadapi, udah bisa kawan ini memikirkan jutaan, udah bisa lah naik level dia. Masuk ratusan juta, puluhan lah dulu, puluhan naik lagi, ratusan, puluhan naik lagi, mulailah miliaran. Jadi kenapa kita menghadapi pencobaan? Satu, karena Tuhan ingin kita naik level. Amin. Yang kedua, kenapa kita mengalami namanya pencobaan? Tuhan ingin tunjukkan bahwa dia berkuasa, bahwa dia sanggup. Amin saudara. Jadi ketika engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi satu percobaan, jangan mengeluh, jangan bilang begini, kok aku aja yang mengalami ini Tuhan. Kemarin aku sudah mengalami ini, sebulan yang lalu aku mengalami ini, kenapa ini lagi sekarang? Tuhan inginkan kau lulus di situ. Saya dulu paling benci pelajaran bahasa Inggris. Ada yang sama dengan saya? Ada ya? Setiap les bahasa Inggris, setiap mata pelajaran bahasa Inggris SMP, saya cabut. SMP cabut. Masuk SMA, jumpa lagi pelajaran yang sama. Betul nggak? Mau tak mau ternyata memang harus dihadapi, harus diselesaikan. Nah, kalau saudara tidak selesaikan masalah itu, dia akan kembali terus. Selesaikan pada waktu itu. Amin. Jadi kenapa kita mengalami masalah? Mengapa? Karena Tuhan ingin dipertunjukkan dia berkuasa. Kapan? When? Setiap waktu, setiap saat. Lagi tidur, lagi bawa mobil, lagi di mana, semuanya kita bisa saja menghadapi permasalahan. Amin. Where? Di mana? Di mana? Di mana saja. Di gereja bisa, di rumah bisa. Jadi tidak ada yang membatasi. Nah, sekarang kita masuk kepada yang paling penting. How? What, why, when, and where. Sederhana kan? Sekarang kita bagaimana? Artinya bagaimana merespon masalah ini? How we respond the problem? Bagaimana kita bagaimana kita merespon, apa respon kita ketika kita menghadapi pencobaan? Yang pertama, kita lihat ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Oke. Firman Tuhan berkata begini. Yang pertama, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa.
Jadi pikiran kita harus dipenuhi firman Tuhan dan mengerti firman. Konsepnya mengatakan ternyata pencobaan itu biasa, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga apa? Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Menurut saudara, sebelum saudara diciptakan Tuhan, tahu nggak Tuhan sebelum saudara lahir ya? Sebelum kita lahir, tahu nggak Tuhan bahwa pada hari ini, siapa namamu mohon izin? Syukur. Tahu nggak Tuhan bahwa si Syukur akan duduk di sini pada hari Minggu, tanggal sekian hari ini? Tahu kan? Namanya Tuhan kita Alfa dan Omega. Artinya sebelum Tuhan ciptakan kita, Dia tahu posisi kita akan di mana pada saat jam di mana pada waktu tertentu. Amin. Nah, jadi kayak gini ceritanya itu. Seorang developer ketika dia mau membangun rumah 2 lantai, dia sudah pikirkan itu. Kalau bangun 2 lantai, pondasinya harus 2 lantai, betul? Tak mungkin dia satu lantai. Artinya apa? Sudah dipikirkannya nanti, oh ini 2 lantai ini, pasirnya berapa, batunya berapa, semennya berapa, besinya besi berapa, ukuran lebarnya berapa, besaran tiangnya berapa, sudah dia perhitungkan itu nanti kalau ada angin kencangnya seperti ini, rumah ini nggak akan roboh, atau ini pokoknya nggak akan jatuh. Artinya developer itu sudah pikirkan kekuatan rumah itu. Demikian juga Tuhan. Sebelum engkau diciptakannya, sebelum saya diciptakan Tuhan, Tuhan sudah tahu bahwa nanti pada 2023 bulan 5 saya akan mendaftar ke KPU. Udah tahu dia tuh, sudah dipikirkan dia itu. Dan dari sekarang masa ke sana udah mulai banyak angin. Mau pendeta daftar ke KPU, udah mulai bisik-bisik saudara. Oke, lanjut sedikit. Kemana tadi kita? Aduh, ini kalau bicara how? Oke, how. Oke, yang pertama adalah firman Tuhan. Jadi tadi udah ketiga ya. Yang keempat, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi bagaimana kita merespon pencobaan? Yang pertama, firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Yesus sendiri yang adalah Tuhan sebagai manusia pun dia dicobai. Matius pasal 4. Lihat bagaimana dia cara menangkal iblis. Dia pakai apa? Firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya kan? Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Firman Tuhan yang berkata yang ketiga, ajahlah kau iblis. Jadi Yesus yang sebagai Tuhan sendiri pun dia memakai firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan. Mari kita jemaat Tuhan pakai firman Tuhan. Amin. Dan karena itu supaya kau tahu firman Tuhan, kau baca firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Oke, jadi ketika kita menghadapi masalah, respon kita adalah firman Tuhan. Jangan berbalas pantun. Misalnya suami istri, ketika suami istri menghadapi permasalahan, mereka berbalas pantun. Gimana ya Pak Pendeta? Apa yang maksudnya Pak Pendeta di masalahnya? Mungkin lagi clash dia kan? Clash, si istri berpantun begini. Namamu kutulis di pasir, tersapu air. Namamu kutulis di angkasa, tertiup angin. Akhirnya kutulislah namamu di dadaku, aku kena serangan jantung. Tak terima suaminya. Nah ini kan berbalas pantun dia kan. Suaminya bilang gini, ketika aku kelaparan, Tuhan ciptakan pizza. Ketika aku kehausan, Tuhan ciptakan Coca-Cola. Ketika aku dalam kegelapan, Tuhan ciptakan
menciptakan terang. Akhirnya ketika Tuhan melihat aku tidak ada masalah, Tuhan ciptakan kamu. Makin ribut lah rumah itu, ya kan? Makin ribut, jangan berbalas pantun. Amin. Jangan berbalas pantun. Ada baiknya ketika suami istri menghadapi clash, menghadapi masalah, bagaimana responnya? Ada baiknya juga diam. Diam itu perlu. Kalau satu ngomong, itu seperti bensin. Kalau kau lagi ngomong, itu seperti api. Langsung meledak dari kemana-mana. Jadi jangan berbalas pantun. Amin. Yang pertama, bagaimana kita merespon pencobaan? Firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Yang kedua, sabar. Amin. Ini sabar ini bukan sesuatu yang gampang. Saya bisa coba kita lihat gambar Nuh. Ya, ketika dia membangun bahtera, hujan itu nggak datang-datang kan bertahun-tahun kan. Bayangkan bagaimana diolok-olok dia. Itu orang bodoh, katanya gitu kan. Kenapa dibilang bodoh? Ya bodoh lah. Kalau orang bangun sampan, dia ini bangunnya di tepi pantai. Kawannya ini di atas gunung. Apa gak bodoh itu? Dia bangun sampan di atas gunung. Ini biasanya orang bangun sampan itu di tepi pantai, tinggal dorong, kan gitu kan. Ini di atas gunung. Tapi Nuh sabar, karena dia tahu sesuatu yang besar terjadi. Amin. Nggak tahu cerita tentang anjing dan gajah kan? Tahu masih kan? Oke, yang ingat puji Tuhan, yang belum saya ingatkan lagi. Jadi suatu hari gajah dan anjing bertemu. Mereka pamer-pameran, datang si anjing. Gajah, ya apa jing katanya? Gajah ke kanan ya. Aku lagi hamil, kata si anjing kan. Oh, datang si gajah, anjing, aku juga hamil. Oh, sama-sama hamil kita ya. Ore, tos-tos katanya. Balik. Kan anjing melahirkan dia setiap 3 bulan. 3 bulan kemudian datang si anjing ini dengan membawakan, kalau anjing lahir bukan 1 ekor loh, minimal 3, 4, 5. Oh, dibawanya lah. Si pupis tuh. Halo gajah. Oh iya jeng. Kenapa? Aku sudah melahirkan 5 anakku. Kamu? Oh belum saatnya. Oh gitu ya. Bye bye. Belum lagi si anjing. 3 bulan kemudian melahirkan lagi si anjing ini. Bawanya lagi 8. Udah tambah 13. Wah. Halo gajah, halo anjing katanya. Kamu belum melahirkan-melahirkannya katanya. Belum. Kayaknya kamu nggak hamil deh, kata si anjing kita. Aku hamil, suwer, janji katanya. Balik lagi dia. 3 bulan kemudian, begitulah saudara sampai 1 tahun. Mulailah diolok-olok si gajah ini. Kau nggak hamil. Lagi sabar dia, tenang dia. Sampai ke 2 tahun. 1,5 tahun. Belum hamil. Bohong, kata si anjing. Kau tidak hamil. Aku sudah berkali-kali datang ke sini membawa anak, kau nggak melahirkan. Lalu gajah bilang begini, anjing, aku hamil. Kau tahu kenapa? Aku sedang menanti sesuatu yang besar. Gajah itu saudara, lahir dia, tidak banyak-banyak saudara. 1, tapi bayinya besar. Besar nih bayinya. Bukan macam bayi anjing, sekali pijat mati. Bayi gajah itu besar. Artinya apa? Ketika engkau menghadapi pencobaan, engkau menghadapi masalah, mari lihat, sabar. Karena apa? Sesuatu yang besar terjadi. Amin. Sesuatu yang besar sedang berjalan. Sesuatu yang besar sedang menanti engkau. Jadi nggak usah panik, orang sudah lihat punya ini, orang sudah punya itu, biarkan dia punya. Karena bagi itu semua sampah. Haleluya, haleluya. Ada yang punya ini, ada yang punya itu. Nggak usah kita Aku tahu Tuhan siapkan sesuatu yang besar. Amin. Jadi pertama firman Tuhan, yang kedua diam, yang ketiga sabar, yang keempat, mari kita merespon masalah itu seperti biasanya kalau orang menghadapi pencobaan, ya ini saya sedikit memberikan ilustrasi. Ada beberapa orang responnya begini. Pertama, telur yang direbus.
telur itu direbus, lembek kan? Tapi ketika dia direbus, dia menjadi keras. Orang yang menghadapi masalah, biasanya pada umumnya dia komplain sama Tuhan. Telur yang direbus itu adalah ibarat orang yang komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, kepahitan dia sama Tuhan. Kenapa kau buat aku mengalami ini? Kenapa kau izinkan aku menghadapi pencobaan ini? Tak gereja lagi dia, ya kan? Tak disuruh dia WL sekali langsung ngambek, ya kan? tak disuruh dia singkat marah. Ah, ini telur yang direbus ini, telur yang direbus, komplain sama Tuhan, nggak ke gereja lagi dia, nggak ikut lagi dia kakak dua, nggak ikut lagi dia kakak dua. Ini yang telur yang direbus jadi keras. Respon manusia yang biasa yang keduanya adalah wortel yang direbus jadi lembek. Dia diizinkan mengalami pencobaan itu, tapi dia sudah mulai ragu akan janji Tuhan. Dia nggak mau lagi percaya akan janji Tuhan. Bisakah Tuhan melewati pencobaan ini bersama saya? Ragu dia. Nah, yang ketiga, saya mau kita ikutin ini Bapak Ibu. Kopi dan teh. Kopi Bapak Ibu, kalau dia dicampur air panas, kopi dikasih air dingin berubah warna? Tidak kan? Tapi kalau kopi dicampur dia dengan air panas, mendidih, ditusuk, diejekin, dibilang jelek, dibilang apa, dia nggak komplain, dia mengeluarkan warna hitam dan rasa kopi. Amin. Dia nggak komplain sama situasi, dia nggak komplain sama masalah, tapi apa respon dia menghadapi masalah itu? Dia memberikan rasa, dia memberikan warna. Sama dengan teh. Ketika dia menghadapi masalah, begitulah respon orang yang hidup dalam kasih karunia. Kalau dalam hukum Taurat, dia dapat masalah itu, mata balas dengan mata, kan gitu kan? Tapi kita jangan, kita harus reaksinya memberikan rasa, memberikan sikap yang baik, warna, rasa kopi, warna hitam, rasa manis, warna merah. Artinya semakin dia panas, masalah itu semakin besar, pencobaan itu semakin besar, harusnya respon kita semakin memberikan rasa. Amin. Senyum saudara, berbuat baik kepada banyak orang. Amin. Ada gereja besar di Singapura dengan jemaat 5.000. Pada hari Paskah minggu depan, pendetanya bilang gini, Church, minggu depan pada hari Paskah kalian beli bunga mawar yang hidup, bukan plastik. Wow, datanglah ibu-ibu kan, dikira ibu-ibu ini pendeta ini mau bikin turnamen kecantikan bunga mawar. Ada yang beli 2 keranjang, ingin pamer lah kan dengan segala kesombongan karena ada uang banyak. Ada yang beli 1 tangkai, ada yang beli bucket banyak aja. Minggu depannya tiba Bapak Ibu, masuklah mereka ke gereja. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika jemaat itu masuk membawa bunga mawar itu, ruangan sudah mulai memberikan rasa apa? Wangi mawar. Semakin banyak bunga mawar itu, semakin wangi. Wah, orang yang membawa pun menciumnya. Karena dia sudah mulai mencium, ada yang bawa banyak, agak-agak di karena sombong kan. Tunjuk-tunjukkan nggak karena keranjangnya besar. Ada yang bawa 1 jam-jamnya gini. Ya kan? Dikira mereka pamer. Lalu Pak Pendetanya bilang, pas altar call, angkat bunga mawarmu. Diangkat mereka, pamer-pamer lah kan, $100 ini gue beli, aku makin banyak. Terakhir pendetanya bilang, sekarang jatuhkan bunga mawarmu itu ke lantai. $200 ini gue beli bro, gitu kan. Tapi dijatuhkan juga, jatuhkan, semakin wangi. Sekarang kau injak-injak bunga mawar itu, diinjak, boom,
mahal banget. Hancurkan katanya. Bayangkan saudara, bunga mawar yang tak dihancurkan aja dia wangi. Apalagi ketika dia semakin dihancurkan. Oh, dihancurkan. Tepuk tanganlah mereka. Dan mereka merasa lawatan Tuhan. Kenapa? Pendetanya bilang begini, demikianlah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Semakin dia dicambuk, semakin dia ditusuk, semakin dia memberikan rasa. Rasa itu rasa pengampunan. Haleluya. Amin. Semakin dicambuk, semakin dicucuk, semakin dia dilibas. Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita belajar dari Yesus. Amin. Menghadapi pencobaan, menghadapi masalah dengan reaksi memberikan rasa, memberikan warna. Karena pencobaan itu promosi sebenarnya. Itu promosi bagi Tuhan, bagimu, supaya Tuhan mengangkat engkau. Amin, saudara. Kalau kita masih belum bisa bersikap seperti itu, kita belajar. Sabar, lihat, senyumin ketika masalah itu datang. Jangan panik, jangan ngecot, jangan lapor sana sini, jangan menggosipin ke sana sini. Aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Semakin kau banyak cerita kepada banyak orang, semakin masalah itu akan selesai. Percayalah. Tapi semakin kau berdiam diri, kau konsultasi ke Tuhan, dan semakin kau memberikan rasa, Tuhan akan mengangkat engkau. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Yesus ketika dia menghadapi pencobaan itu. Hidup dan mati dia dipertaruhkan. Tapi kita lihat bagaimana reaksinya. Dia memberikan rasa. Dia memberikan warna. Dan bahkan rasa itu kita nikmati sampai sekarang. Warna itu juga kita nikmati sampai sekarang. Warna pengampunan dosa. Rasa diampuni, rasa disayangi, rasa dikasihi, rasa dipeluk, rasa dicium, rasa engkau dihargai, rasa engkau dihormati, karena engkau adalah anaknya. Lihat pengorbanan itu. Mari kita bersikap yang sama ketika kita menghadapi pencobaan. Kita berikan rasa. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur.
Tuhan ingatkan kepada saya ini, kita orang tua yang memiliki anak, ingatlah bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan. Anak itu adalah inventaris sorga. Dia itu milik sorga. Engkau hanya diizinkan Tuhan untuk membantu dia bertumbuh, berkembang, dan bawa dia mengenal Tuhan. Tuhan itulah Bapaknya. Anak itu bukan sebuah barang, tapi itu adalah pribadi yang sangat berharga, sangat precious. Dan saya juga mau ingatkan, kalau ada anak-anak di sini, ada remaja, saya mau katakan, kalian berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang sama kalian, kalian kepunyaan Tuhan, kalian miliknya Tuhan. Kalau ada permintaan kalian yang tidak dikasih orang tua, jangan komplain, tanya Tuhan. Jangan salahkan orang tuamu, minta pada Tuhan. Saya juga ingin bicara kepada seluruh kita, baik orang tua maupun jemaat maupun anak-anak, sebagai anak Tuhan. Kita anak yang sangat dicintai, kita anak yang sangat dihargai, kita anak yang sangat dihormati Tuhan. Tuhan ingin kita menikmati Dia. Tuhan ingin kita bermain-main dengan Dia. Tuhan ingin kita berhubungan fellowship dengan Dia, bercanda Dia dengan Tuhan. Tidak mesti harus dalam doamu Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam kehidupanmu sehari-hari. Bahkan ketika engkau sedang mengendarai mobil, engkau bisa bercanda Dia, bisa berkomunikasi, bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan satu pribadi yang jauh, bukan satu pribadi yang susah ditemukan. Dia ada bersama dengan engkau. Mari dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, buat keluarga yang sedang menghadapi pencobaan, buat keluarga yang sedang menghadapi masalah, hadapi bersama, suami istri dengan anak, hadapi bersama. Katakan kepada masalah itu, terima kasih karena Engkau akan membawa kami ke level berikutnya. Terima kasih karena Engkau akan mempromosikan kami. Kami tidak takut kepadamu masalah, karena firman Tuhan berjanji bahwa pencobaan ini biasa, bahwa pencobaan ini Tuhan kasih jalan keluar, bahwa dalam pencobaan ini Tuhan tidak meninggalkan kami. Mari percaya kebenaran firman Tuhan ini. Dan ketika engkau menghadapi pencobaan, jangan salahkan kanan kiri, jangan salahkan tetanggamu, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan anak-anakmu. Tak ada yang perlu disalahkan. Berikan rasa sebagaimana Yesus memberikan rasa. Semakin dia ditekan, semakin harum. Semakin dia disiksa, semakin wangi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Meteraikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.